Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo, asmara Virgo, Februari 2025. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Virgo. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke. Asmara Virgo Februari 2025. Di part 1 ini kita akan bahas situasi dan kondisi kalian, kamu dan pasangan. Di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing, ekspektasi diri masing-masing, dan apa yang dia pikirkan tentang kamu ya saat ini. Oke, di sisi atas ada energi dia, bisa vice versa, the Star, Nine of Pentacles, Edge of Pentacles, Seven of Swords, dan di sisi bawah ada energi kamu, bisa vice versa. Oke, the Devil, Page of Cups, Two of Cups, Queen of Wands. Oke, Virgo, the Star. Nine of Pentacles. Jadi aku rasa nih kalau kondisi dia so far sangat oke, secara personal, secara internal, secara kedirian gitu. Dan kalau secara personal, secara kedirian udah oke gitu ya, biasanya soal hubungan pun gak akan terlalu banyak masalah ya, atau bahkan mungkin gak ada masalah, so far so good ya gitu. The Star di sini aku rasa dia benar-benar menikmati hubungan kalian, entah ini hubungan yang masih baru atau udah lama. Di sini dia menemukan seseorang yang dia cari selama ini gitu ya, atau dia menemukan sesuatu di mana dulu dia tuh tidak pernah menemukan orang seperti kamu gitu. Jadi baru kali ini nih dia nemu orang seperti kamu ya gitu. Jadi maybe you are so spesial buat dia gitu ya. Dan Nine of Pentacles ini aku rasa dia tidak hanya ngomongin yang seneng-seneng aja saat ini ya gitu. Dia orientasinya ke depan gitu ya, dan dia sepertinya ingin cepet-cepet menikah sama kamu atau ingin cepet-cepet membangun rumah tangga sama kamu ya gitu ya. Kalau lihat dari dia nih, pikiran dia tuh udah mulai mikir-mikir ke sana ya gitu, karena dia sepertinya udah yakin dengan perasaannya, yakin dengan diri kamu, yakin dengan hubungan kalian di sini. Edge of Pentacles dan Seven of Swords gitu ya. Segala daya dan upaya ini tuh diusahakan untuk bisa kayak mewujudkan impian kalian bareng, untuk maybe ke hubungan yang lebih serius lah ya gitu. Jadi ke hal-hal yang positif dia sangat mengusahakan itu. Dan Edge of Pentacles ini dia selain tidak hanya soal mikir tujuan atau rencana jangka panjang, tapi di sini juga dia memikirkan segala sesuatunya. Misalnya tentu kita nggak bisa ngomongin masa depan hubungan gitu ya, let's say kita bilang pernikahan tanpa adanya uang gitu. Jadi dia juga nyiapkan uang, nyiapkan tabungan untuk itu ya, untuk mewujudkan impiannya bersama kamu ya. Dan di sini ada Seven of Swords. Ini aku rasa orangnya cukup fleksibel ya, dan cukup arah dan tujuannya tuh cukup jelas gitu ya. Jadi mungkin dia udah punya tahun kapan nih kalian menikah gitu, atau dia udah punya tahun nih kapan nih mau ngelamar kamu, atau sebaliknya gitu, mau dilamar gitu ya. Jadi dia udah punya target-target tertentu atas diri dia sendiri secara pribadi, dan target-target tertentu untuk hubungan kalian gitu. Jadi dia mikirnya udah jangka panjang, karena dia ngerasa bahwa kamu
orang yang dia cari selama ini itu tuh ya kamu ini gitu. Oke, jadi so far sih so good ya kalau dari dia, kalau kita ngomongin soal hubungan jangka panjang ya. Oke, dan di lain sisi kita lihat ada kamu, the devil. Ini nih dari kamunya sendiri nih bukan berarti tidak tidak serius gitu dengan hubungan ini, enggak, tapi the devil, aku rasa banyak dari diri kamu yang masih belum tuntas ya gitu. Banyak hal yang belum kamu beresin, atau banyak hal yang belum tuntas, banyak hal atau banyak pencapaian cita-cita atau dreams atau pencapaian yang belum bisa kamu wujudkan ya. Dan the devil ini, kamu ngerasa bahwa diri kamu diliputi oleh shadow, yang mana nih kamu belum bisa ngilangin shadow ini gitu ya gitu. Atau kamu diliputi oleh banyak sekali keinginan right gitu, tapi kamu masih belum bisa mewujudkan itu satu persatu ya. Mungkin dari 10 baru 2, baru 3 gitu, sisanya masih banyak sekali. Dan di sini aku rasa gitu ya, kamu tahu mungkin kondisi pasangan kamu seperti apa gitu ya, secara finansial, kemapanan mungkin, atau status mungkin kamu paham betul. Tapi di sini diri kamu kayaknya masih ingin eksplorasi banyak hal gitu ya, masih banyak yang belum kamu tahu gitu atas diri kamu sendiri right gitu. Apalagi mungkin dengan hal-hal yang lain, mungkin banyak juga yang belum kamu ketahui right gitu. And then di sini ada Age of Cups, right? Two of Cups. Age of Cup ini, kalau lihat kamu tuh masih ingin mengejar cita-cita, kamu masih ingin mengejar karir, pekerjaan, masih ingin senang-senang, masih ingin banyak hal yang masih ingin kamu lakukan gitu ya. Kamu masih ingin kebebasan di sini ya. Kamu masih butuh freedom. Kamu masih masih belum bisa nih dibatasi atau terlalu dibatasi, kamu belum bisa untuk itu, right gitu. Two of Cup, Queen of Wands gitu ya. Kamu ngerasa bahwa diri kamu nih belum sepenuhnya stabil. Ya mungkin stabilnya baru hanya di uang, atau bahkan mungkin uangnya belum stabil gitu. Secara pemikiran, aku rasa mungkin kamu juga belum benar-benar stabil. Dan ini tuh kamu ngerasa bahwa aku butuh yang namanya kestabilan. Kestabilan ini nih banyak hal gitu ya. Salah satunya mungkin di pekerjaan, karir. Kamu mungkin masih ngambang mau kerja di bidang apa, mau berkarir di apa gitu ya. Antara udah tahu dan belum tahu ya gitu. Jadi ada yang memang udah tahu tapi nggak tahu nih harus gimana untuk mewujudkannya. Ada yang masih belum tahu orientasi hidupnya seperti apa dan gimana di sini. Dan lagi ini banyak dan ya, Queen of Wands right gitu ya. Jadi kamu tuh mungkin multitalenta dan multitasking bisa aja. Yang pasti multitasking bisa iya bisa enggak. Karena multitasking itu kita tahu bahwa kalau kita terlalu multitasking itu enggak sehat, itu jatuhnya toksik pada diri kita sendiri, dan kita kurang bisa optimal mengerjakan sesuatunya nanti ya. Gampang burn out, gampang capek gitu, overwhelm gitu ya. Dan di sini aku rasa memang kamu multitalenta gitu ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan gitu, banyak hal yang bisa kamu explore, tapi mungkin hanya beberapa yang bisa kamu lakukan saat ini. Dan kamu sebenarnya tuh pengen melakukan banyak hal gitu ya. Dan ketika diri kamu masih seperti ini, right gitu ya, dengan pasangan kamu yang mungkin udah settle secara pemikiran, secara mungkin kemapanan gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang memang fase hidupnya ini belum benar-benar sama. Ya, fase hidupnya belum benar-benar sama. Which is bagus dan enggaknya ini tergantung dari kamu punya preferensi masing-masing ya. Di dalam hubungan ini kamu melihat hubungan itu seperti apa gitu. Itu tergantung dari preferensi kita masing-masing gitu. Terkadang memang fase hidup nggak sama gitu ya, kita dan pasangan gitu. Tapi yang satu memang sabar menunggu, yang satu memang sabar berproses, mungkin nanti akan ketemu di satu titik fase yang sama. Tapi kalau dua-duanya ini nggak ada yang bisa compromise, mungkin disinilah adanya
konflik ya gitu. Oke, Virgo, jadi kita lanjut aja ke part 2. Untuk kamu yang belum join membership, kamu bisa join aja mulai 9 ribuan aja per bulan. Kamu bisa akses semua video lanjutan asmara, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Punya kamu, punya pasangan, punya gebetan, atau punya siapapun, temen, bisa. Alright? Dan kalau kamu kesusahan, kamu bisa WhatsApp, untuk misal kesusahan join ya. Kamu bisa cancel kapanpun, kamu bisa join kembali kapanpun ya gitu. Jadi ada beberapa level, jadi kamu bisa pilih mau level berapa, mulai 9 ribuan aja. Ya, beberapa level memang belum ada, aku belum kasih konten gitu, atau belum kasih konten karena beberapa level yang di atas ada yang masih belum join ya untuk level yang berikutnya. Yang paling banyak adalah level yang paling rendah ini, Jasmine ya gitu ya. Jadi semoga next bisa upgrade lagi untuk video-video eksklusif. Oke, thank you buat teman-teman. Sampai ketemu di part 2. Bye-bye.